Pagi hari ini kita bersuka cita di dalam bimbingan Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan untuk kita pagi hari ini sebagai bekal kita di dalam menjalani hari yang diberikan Tuhan kepada kita. Hari ini, hari Sabtu 5 Februari 2022. Tertulis dalam Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Di bahasa Batak di Doksonon, au surat nisi Paulus, apostel, dada siat jolma, dada marhitisian sada jolma, alai marhitisian Yesus Kristus, jalan marhite sian debata ama naung paheheonibana sian namate. Bapak Ibu Saudara, salam Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia ini terkesan sangat menekankan pribadi dari Rasul Paulus itu, bahwa semua pelayanan dia, bahwa semua apa yang bisa dia lakukan di dalam menyebarkan firman Tuhan itu semata-mata hanya oleh kasih karunia Tuhan. Jika kita bandingkan dengan pembukaan surat Paulus ke gereja di Filipi, di Efesus, di Korintus, bahwa pembukaan surat Paulus di Galatia 1 ayat 1 ini terlihat lebih menekankan bahwa semua hanya oleh kasih karunia Yesus. Hal ini bisa jadi dilatar belakangi karena pada saat Paulus mengirimkan surat ini ke gereja di Galatia, yaitu pada pertengahan abad pertama atau pertengahan hingga akhir abad pertama, di Galatia itu terjadi pergolakan, kalau bisa disebutkan pergolakan di dalam gereja, di mana pada zaman tersebut banyak dari suku-suku di luar Israel, suku-suku di luar Yahudi, dari bangsa di luar Yahudi, di luar Israel yang menjadi pengikut Yesus. Kita tahu bahwa Israel atau Yahudi adalah bangsa yang dipilih Allah sebagai penyampaian hukum Taurat. Di zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, bangsa Israel atau bangsa Yahudi sangat ketat di dalam menjalankan hukum Taurat tersebut. Walaupun Alkitab mencatat bahwa tidak ada satu pun manusia yang mampu melakukan hukum Taurat 100%. Dan itulah di dalam penggenapan kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Allah yang turun ke bumi menjadi manusia sama seperti kita untuk menebus kita dari dosa. Pada zaman tersebut, Kristen Yahudi menganggap mereka lebih superior, lebih Kristen, atau lebih terjamin keselamatannya dari orang-orang di luar Yahudi, karena mereka mengikuti hukum Taurat, melakukan hukum Taurat. Mereka mengejek, bahkan memusuhi mereka di luar bangsa Yahudi, karena mereka belum disunat, mereka tidak melaksanakan hari-hari besar di agama seperti yang
diturunkan dari hukum Taurat yang 10 menjadi beribu-ribu peraturan yang diikuti oleh bangsa Yahudi, baik dalam kegiatan keagamaan, memperingati hari-hari besar agama, kebiasaan hidup, cara duduk, dan lain sebagainya. Dan hal tersebutlah yang mau dibenarkan, dikembalikan kembali oleh Paulus, bahwa keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus, bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita hanya darah Yesus. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, hanya itu yang membuat keselamatan bagi setiap manusia. Bahwa kelahiran Yesus Kristus bukan berarti meniadakan hukum Taurat, tapi Yesus sendiri berkata bahwa dia lahir atau dia hadir di dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Pernyataan itu tertulis dalam Matius 5 ayat 17. Oleh karena itu, Paulus perlu menguatkan iman percaya orang Kristen, baik dari suku Yahudi maupun dari luar bangsa Yahudi, bahwa ajaran yang dibawa Paulus ke Galatia itu benar-benar ajaran yang dari Yesus Kristus. Dan ini sangat dia tekankan di dalam pembukaan surat Paulus ke Galatia dalam ayat 1 ini, bahwa seorang Rasul Paulus bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Pembukaan surat ini sangat jelas supaya iman orang percaya di Galatia tidak menyerah, tidak ragu dengan ajaran yang sudah dibawakan Rasul Paulus, sehingga iman percaya mereka hanya kepada Yesus Kristus, bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Dan selanjutnya di dalam setiap keberadaan umat Kristen di Galatia, Paulus menekankan juga bahwa karena semua pelayanan itu dari Tuhan, oleh karena kasih karunia, maka hanya bagi dialah, bagi Tuhanlah kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Ini tertulis dalam Galatia 1 ayat 5, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, dalam renungan kita pada pagi hari ini, Paulus mengingatkan kita bahwa kita bisa hidup hingga saat ini. Kita bisa menikmati berkat Tuhan hingga saat ini. Kita bisa melakukan pelayanan terhadap pekerjaan Tuhan, bahwa itu hanya karena kasih karunia. Sehingga tidak ada alasan kita untuk mengeluh di dalam pelayanan, karena pelayanan kita untuk Tuhan, dan kita mampu melayani hanya karena kasih karunia Tuhan. Tantangan-rintangan pasti terjadi, tapi jika kita mengingat bahwa pelayanan ini hanya untuk memuliakan Tuhan, dan kita mampu melayani hanya karena kasih karunia Tuhan, maka tidak ada alasan kita untuk mengeluh, karena ada Tuhan yang mampu memulihkan kita dari kondisi apapun jika kita mempercayai Dia. Kita tidak berhak bermegah diri dalam pelayanan. Kita tidak berhak, karena hanya Tuhanlah yang mampu, hanya Tuhanlah yang memiliki hak kemuliaan dalam setiap pelayanan, karena Dialah pemilik pelayanan itu sendiri. Renungan pagi hari ini kiranya semakin menguatkan kita di dalam setiap pelayanan kita
sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan, baik itu di mimbar, baik itu di pelayanan kegiatan gereja, baik itu di lingkungan keluarga kita sendiri, itu sangat diperhitungkan Tuhan. Kiranya itu bermanfaat sebagai cara kita mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mari tetap bersemangat melayani Tuhan. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.